Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Fauzia. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu selaku untuk memenuhi mata kuliah praktikum biosai. Praktikum kali ini kita akan mengamati tentang sel mamalia. Berikut adalah susunan acara dari praktikum biosai, yaitu yang pertama persiapan BSC, kedua pembuatan media, ketiga tawin sel, keempat pengamatan sel, kelima panen sel, keenam hitung sel, kemudian yang terakhir uji sitotoksik MTT. Yang pertama persiapan BSC. Untuk BSC sendiri terbagi atas 3 kelas, yaitu kelas pertama yaitu untuk digunakan untuk penelitian mikroorganisme tingkat menengah. Kelas 2 digunakan pada laboratorium mikrobiologi, virologi, kultur sel, terutama pada patogen tingkat resiko menengah. Sedangkan kelas 3 digunakan untuk menangani mikroorganisme yang sangat berbahaya. Untuk klasifikasi laboratorium itu sendiri terbagi atas 4, yaitu yang pertama BSL-1 untuk mikroorganisme yang tidak menyebabkan penyakit pada manusia, BSL-2 untuk mikroorganisme yang memiliki risiko sedang seperti virus atau bakteri patogen umum, BSL-3 untuk mikroorganisme yang berpotensi fatal melalui inhalasi, BSL-4 untuk patogen yang sangat berbahaya seringkali tanpa pengobatan atau vaksin. Sterilisasi diperlukan untuk penelitian. Yang pertama, untuk mencegah kontaminasi silang, melindungi pengguna dan lingkungan, mematuhi standar keselamatan dan relasi, memastikan efisiensi dan kinerja alat. Untuk bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian kemarin yaitu alkohol 70%, tisu bebas serat, lampu UV, dan ozon. Berikut adalah contoh dari gambar BSC beserta alat yang ada di dalam BSC. Penempatan alat dalam BSC. Yang pertama, mikropipet diletakkan di sebelah kanan sebagai alat yang sering digunakan. Mikropipet diletakkan di sisi dominan bagi kebanyakan orang di kanan untuk mempermudah akses tanpa menyentuh sampel atau bahan lainnya. Yang ketiga, sampel dan bahan di depan. Ini memastikan sampel tetap di area steril dan tidak terpapar kontaminasi dari alat-alat lain. Sedangkan alat kerja di kiri. Penempatan ini menghindari alat-alat tersebut menghalangi sampel dan aliran udara steril. Beberapa contoh jenis-jenis media beserta contohnya, yaitu yang pertama media basal, contohnya RPMI 1640. Yang kedua media khusus, contohnya stem cell growth medium. Yang keempat suplemen media, contohnya FBS. Dan yang kelima media tanpa serum. Pembuatan media. Media itu sendiri terdapat 2, yaitu media basal dan komplit. Untuk media basal pembuatannya itu pada beker gelas campur media bubuk, HEPS dan bikarbonat sesuai resep, kemudian larutkan dalam aqueous sebanyak 1000 ml dengan steril. Kemudian rangkai alat filter di dalam BSC atau LAV dan vakum, kemudian sambungkan filter dengan duran steril 1000 ml. Yang ketiga, nyalakan vakum dan tapping media yang sudah difilter. Setelah semua media telah difilter, simpan media dalam kulkas. Kemudian berikan label pada duran dan nama media, kemudian tanggal pembuatan media. Untuk media basal bisa bertahan sampai dengan 6 bulan dari tanggal pembuatan. Cara pembuatan media komplit yaitu yang pertama, pada duran steril 100 ml masukkan 10 ml FBS, 1,5 ml penstrep, 0,5 ml fungizon. Tambahkan media basal hingga leher botol duran. Berikan label pada duran, nama media dan tanggal pembuatan media. Media komplit siap digunakan atau disimpan dalam kulkas. Jika akan digunakan, keluarkan dulu
dari kulkas beberapa saat hingga berasa suhu ruang. Cara menghindari kontaminasi yaitu teknik aseptik yang baik dengan melakukan cuci tangan sebelum bekerja, menggunakan APD, menyemprotkan alkohol ke atas permukaan area kerja BSC sebelum dan sesudah bekerja, sterilisasi alat dan bahan. Kemudian mengganti media secara teratur. Ketiga, atur suhu dan kelembapan. Dan keempat, jangan banyak bicara saat penelitian. Untuk media yang terkontaminasi dapat dilihat dari penampilan keruh. Kedua, terdapat partikel pengembang. Ketiga, pertumbuhan sel terhambat atau tidak teratur. Keempat, pH dapat berubah secara signifikan. Dan terakhir, biasanya berbau asam atau busuk. Sedangkan media yang tidak terkontaminasi, yang pertama yaitu penampilan tidak terdapat partikel yang mengembang. Kedua, sel tumbuh merata dan melengket pada permukaan flash atau plate. Yang keempat, pH stabil sekitar 7,2 sampai dengan 7,4. Dan yang terakhir, tidak berbau dan hanya memiliki bau khas. Untuk media sendiri wajib ditambahkan bikarbonat, HEPA, penstrip, fungizon, dan BFS karena masing-masing senyawa ini memiliki manfaat, yaitu bikarbonat menjaga pH media agar tetap stabil, HEPA sebagai buffer tambahan untuk menstabilkan pH, penstrip sebagai antibiotik yang digunakan untuk mencegah kontaminasi bakteri, fungizon sebagai anti jamur, sedangkan BFS sebagai sumber nutrisi, faktor pertumbuhan, dan protein yang penting untuk pertumbuhan dan proliferasi sel. Thawing cell adalah proses melelehkan sel yang sebelumnya disimpan dalam kondisi beku. Tujuan utama dari thawing cell yaitu untuk mengembalikan sel ke keadaan aktif dan siap untuk digunakan dalam berbagai eksperimen biologi. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika thawing cell yaitu siapkan media kultur, kemudian celupkan dengan cepat ke dalam air hangat sampai dikocok perlahan, sentrifugasi dengan kecepatan rendah, suspensi, hitung sel, dan kultur. Hal-hal yang dihindari ketika thawing cell yaitu pencairan lambat, pembukaan ulang, kontaminasi, perubahan suhu yang drastis, dan penggunaan air panas. Fungsi dari DMSO dan cryo yaitu DMSO dapat menembus membran sel dan mengganti air sehingga mengurangi pembentukan kristal es yang dapat merusak struktur sel. Sedangkan cryo bertujuan untuk mengawetkan materi biologis dalam jangka waktu yang lama tanpa kehilangan viabilitas dan fungsinya. Berikut adalah contoh dari sel yang sudah ditawing. Contoh sel ini yaitu sel HeLa. Sel HeLa yang merupakan sel kanker serviks manusia yang sering digunakan dalam penelitian kanker. Pengamatan sel bertujuan untuk memahami struktur dan fungsi sel, penelitian genetik, studi penyakit, studi perkembangan organisme, pendidikan dan pelajaran, dan biotek. Mikroskop inverter adalah mikroskop atau alat yang sering digunakan dalam penelitian sel mamalia. Mikroskop inverter terdiri dari meja kerja, kondenser, lensa objektif, tombol fokus, dan eyepiece. Berikut adalah foto hasil treatment yang telah dilakukan. Terhadap sel pada setiap tingkatan fluenza tertentu harus dilakukan pergantian media karena pertumbuhan sel menyebabkan kurangnya nutrisi pada media, terutama sel setelah proses thawing terkadang masih meninggalkan senyawa DMSO pada media. Oleh karena itu perlu dilakukan pergantian media agar sel mendapatkan nutrisi yang optimal. Berikut cara mengganti media. Yang pertama, keluarkan sel dari inkubator, semprot flash dengan alkohol 7%, letakkan pada BSC, kemudian alikut media MK dan PBS pada tabung Falcon, kemudian buka flash, buang media pada tempat pembuangan dengan mikropipet,
tuangkan kurang lebih 2-3 mili-bps pada flash. Kemudian goyang-goyang selama kurang lebih 30 detik. Kemudian buang PBS menggunakan mikropipet pada tempat pembuangan. Kemudian buang media MK sebanyak 7 mili pada tiap flash. Kemudian inkubasi sel pada inkubator. Panen sel merujuk pada proses pengumpulan sel-sel dari suatu kultur atau organisme untuk berbagai tujuan seperti penelitian, produksi obat, atau aplikasi biotek lainnya. Dalam konteks ini, panen berarti mengambil atau mengumpulkan sel-sel dari lingkungan tempat mereka berkembang atau tumbuh. Aturan penggunaan tripsin yaitu: pertama, penggunaan dengan konsentrasi yang tepat. Kedua, menghentikan aksi tripsin dengan serum. Ketiga, pengaturan waktu. Keempat, penyimpanan tripsin. Kelima, penggunaan pada suhu yang tepat. Keenam, awas terhadap kerusakan sel. Proses hidrolisis oleh tripsin dalam pelepasan sel, yaitu pertama, persiapkan kultur dan tripsin, pembersihan sel dari media kultur, penambahan tripsin, kemudian inkubasi dalam waktu paparan, pemantauan dan pembebasan sel, kemudian penghentikan aksi tripsin, kemudian sentrifugasi dan penyaringan antar air, pengenceran, dan inokulasi ulang. Harus dilakukan ketika panen sel, yaitu pertama, persiapan alat dan bahan yang bersih, pengamatan sel secara mikroskopik, menggunakan waktu yang tepat untuk panen, penggunaan kondisi yang tepat, pipet dengan lembut, menggunakan protokol yang tepat, dan isolasi sel. Harus dihindari ketika panen sel, yaitu kontaminasi sel, kehilangan sel, overtripsin atau kerusakan fisik sel, fluktuasi suhu yang drastis, dan penyimpanan yang salah. Hemositometer adalah alat mikroskopis yang digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam sampel cair. Alat ini berbentuk sebuah kaca yang memiliki skala tertentu untuk memungkinkan pengguna untuk menghitung sel secara manual atau dengan bantuan mikroskop. Hemositometer sering digunakan untuk menghitung sel mamalia karena akurasi dan presisi, konsisten dalam pengukuran, deteksi sel hidup dan mati, menghitung sel dalam kultur sel, kecepatan dan efisiensi, fleksibel, penggunaan dalam berbagai bidang, metode yang terpercaya. Sel payudara ketika dihitung menggunakan hemositometer. Ada beberapa metode untuk membedakan sel hidup dan sel mati pada sel mamalia, terutama ketika bekerja di kultur sel. Metode-metode ini sering melibatkan penggunaan pewarna atau indikator yang dapat menunjukkan kondisi fisiologis sel. Salah satu metode yang sering digunakan yaitu metode uji sitotoksik MTT atau MTS. Prosedurnya yaitu tambahkan reagen MTT ke dalam kultur sel, biarkan sel bereaksi selama waktu tertentu, lakukan pengukuran absorbansi untuk mengetahui jumlah sel hidup berdasarkan jumlah produk yang terbentuk. MTT adalah metode untuk mengukur viabilitas sel dan mengevaluasikan efeksi sitotoksis suatu senyawa. Prinsip dasar dari uji ini adalah kemampuan sel hidup untuk mereduksi tetrazolium menjadi formazan. Senyawa ini memiliki warna kuning dan larut dalam air. Di dalam sel hidup, enzim dehidrogenase yang terletak di mitokondria akan mereduksi MTT dengan formasa. Enzim ini sangat aktif pada sel yang metaboliknya tinggi. Produk akhir reaksi ini, formasa, adalah senyawa berwarna ungu yang tidak larut dalam air dan akan membentuk kristal di dalam sel. Berikut adalah foto sel yang digunakan pada uji MTT. Digunakan untuk uji sitotoksik pada kultur sel, MTT dapat digunakan untuk beberapa uji lainnya, antara lain uji proliferasi sel, uji antimikroba, uji senyawa kimia, penilaian apoptosis. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.